A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud batin pada hakikatnya adalah wujud Allah kepada kita menjadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh cahaya hati. Inilah yang dimaksud oleh hadis yang berbunyi Al-insanu sirri wa ana sirruhu, yang artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Ilmu batin pada hakikatnya adalah sifat Allah yang kepada kita menjadi nyawa atau ruh, dan ruh itulah tempat kenyataan sifat-sifat Allah hingga dia kuasa memerintahkan jasad dan lain-lainnya. Nur batin pada hakikatnya adalah asma Allah yang kepada kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat kenyataan daripada asma Allah. Suhud batin pada hakikatnya adalah af'al Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat kenyataan dan tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia, tapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin, karena amal usaha zahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberi bekas karena terjadi dari sifat batin yang tidak bisa lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Maka melihat sesuatu apa saja adalah semuanya perbuatan Allah. Maka dengan demikian fanalah yang lain, yakni wujud lahir dan sifat lahir. Dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin. Maka sekarang batinlah yang melihat batin, melihat gerakan zat. Maka dari itu jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang memandang adalah Dia yang memandang. Dan kalau sudah mantap pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ke makam baqobillah. Karena pada makam ini, seperti ucapan ahli tasawuf, baqo itu ialah daripada Allah dan dengan Allah. Ada beberapa cara dalam memandang sesuatu. Pertama, suhudul wahdah fil kasrah, artinya memandang yang satu kepada yang banyak, di mana pokok pandangan dimulai dari suhud batin, naik kepada nur batin dan kepada ilmu batin, dan akhirnya sampai kepada wujud batin. Pandangan kedua ialah suhudul kasrah bil wahdah, artinya memandang yang banyak kepada yang satu. Pandangan ini dimulai pada pangkal pertama, yakni wujud batin yang hakikatnya zat semata-mata, dan zat yang satu itulah yang menerbitkan ilmu batin, yakni sifat, dan juga nur batin, yakni asma, bahkan suhud batin, yakni af'al. Maka apabila yang banyak itu berasal dari yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu, suhudul wahdah bil wahdah. Dan apabila sekarang kita sudah kembalikan, maka tidak ada lagi wujud kecuali Allah semata-mata. Tamsilnya, cahaya terang itu adalah permulaan dari sinar matahari yang disebut siang. Sebelum itu, sebelum kita dapatkan, lebih dahulu yang dipandang adalah cahayanya yang terang tersebut. Kemudian baru sinar yang menerangi itu. Sinar itu menyatakan cahaya matahari meskipun tidak tampak, karena sinar itu
tidak lepas daripada matahari itu sendiri. Bahkan cahaya terang itu juga menyatakan adanya matahari karena datang dari sinar yang ada pada matahari tersebut. Maka apabila sudah lenyap dan panas segala yang batin daripada Allah Ta'ala, dan sudah lenyap segala sifat-sifat kejadian, yakni majhar kenyataannya, maka akan tercapailah makam baqo, yang disebut juga makam tajalli atau nampak, makam nyata yang menghasilkan pandangan-pandangan seperti berikut ini. Tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku adalah Allah besertanya. Kemudian tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku adalah Allah sebelumnya. Kemudian lagi, tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku adalah Allah sesudahnya. Kemudian lagi, tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku adalah Allah di dalamnya. Inilah makam yang dicari si salik setelah melewati fana dan fanaul fana. Adapun yang dimaksud dengan fana oleh ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan hamba dari nafsu basariyah, yakni segala sifat-sifat keiaan dan keakuan dari kemanusiaan sudah takluk pada Tuhannya, maka jadilah ia baqo dengan Allah Ta'ala. Kapankah datangnya diri? Jawabnya ialah bahwa diri batin itu datang ke dunia ini adalah setelah adanya jasad, sesuai dengan firman Allah yang artinya, kemudian kami sempurnakan jasad itu, lalu ditiupkan roh kepadanya. Kemudian dari mana diri itu datangnya dan kemana pula kembalinya, serta apa maksud orang, apa maksud datang ke dunia ini? Jawabnya ialah datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Adapun maksud datang ke dunia ini adalah dengan jasad sebagai alatnya. Karena sudah dijelaskan pasal yang lewat, yaitu laksana kuda tunggangannya dengan penunggangnya. Kuda ditamsilkan sebagai jasad dan roh sebagai penunggangnya. Pada pasal yang lalu sudah kita jelaskan bahwa perjalanan salik dalam mencari dan mengenal zat Allah itu adalah dimulai dari bawah hingga kepada ke atas yang disebut taraqi. Misalnya dimulai dari tauhidul asma, kemudian tauhidul sifat, kemudian tauhidul af'al, dan kemudian tauhidul zat, sampai kepada la ma'ujuda bihaqqin ilallah, yang artinya tidak ada yang ada kecuali Dia jua yang ada, yaitu Allah. Sekarang kita mengambil dalil daripada kaum sufi, yaitu sudah dimupakati bersama bahwa segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Dengan kata lain, semua itu tidak dapat dikatakan ada sebagai adanya Tuhan. Di sini kita katakan bahwa semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Wujud alam adalah kenyataan wujud Allah, dan wujud Allah dinyatakan pada wujud alam. Allah itulah hakikat alam, maka wajarlah kita ini dengan zat Allah atau wujud Allah adalah rahasia Allah. Berkata Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an bahwa melihat Allah itu dengan penglihatan iman dan yakin, ini lebih kaya daripada melihat dalil-dalil. Lebih baik kita katakan bahwa kita tidak akan melihat alam, dan andai kata ada juga, maka penglihatan itu atau yang penglihatan para arif billah itu tak ubahnya laksana melihat debu terbang di angkasa yang pada penglihatan ada, tetapi sebenarnya dicari tidak ada. Artinya tak dapat menangkapnya. Itulah perjalanan arif billah atau wali Allah yang telah sampai kepada makam fana dan makam baqo. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.